Yo, halo semuanya, kembali lagi di Pixel Developer. Pada video kali ini kita bakalan belajar bagaimana caranya memasukkan image ke dalam Laravel ya. Untuk logikanya sendiri, ketika kita memasukkan image itu ada dua cabang ya. Pertama, kita bakalan masukkan image-nya ke dalam storage kita, tepat di lokal. Dan yang kedua, kita bakalan memasukkan name dari image-nya itu ke dalam database ya. Oke, di sini langsung saja kita pergi ke create.blade.php. Dan di sini kalau kalian lihat kita sudah memiliki input type file ya, dan name-nya itu adalah image. Oke, di sini saya bakalan melihat dulu apa isi dari request image, karena di sini name-nya adalah image ya, di sini name-nya adalah image. Kita bisa membuat image seperti ini. Nah, jadi ketika user memasukkan sebuah file ke dalam aplikasi kita, bakalan ada DD-nya ya. Jadi seperti ini kira-kira. DD-nya itu hanya menampilkan nama dari file yang kita inputkan ya. Tetapi kalau kalian tahu ya, kalau kalian pernah menggunakan form seperti ini, form, dan di dalamnya ada input type file ya, seperti ini, itu tidak bisa kalian membuatnya form seperti ini saja. Ada action dan method. Tetapi kita perlu menambahkan type multi-part form data. Oke, kalau kita buat seperti ini dan kita bakalan DD lagi, kita klik create, maka akan seperti ini. Ada original name, Nuxt.js ya, ada MIME type, application PDF, dan lain-lain. Nah, kita nanti mungkin bakalan memakai original name ini ya, function original name. Jadi kita bakalan buat seperti ini nanti, get original client, get client original name, seperti ini ya. Ini nanti kita bakalan kita gunakan untuk mendapatkan nama dari filenya. Oke, yang pertama saya bakalan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya memasukkan image ini ke dalam file storage kita ya. Baru saya nantinya bakalan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya memasukkan ke dalam database ya. Jadi ada dua cara. Nah, yang pertama kita bakalan belajar bagaimana caranya memasukkan filenya ke dalam file storage kita. Itu sangat gampang sekali. Kita buat request di sini, image, dan kita buat store saja di sini. Store kemana? Misalnya saya bakalan buat file folder thumbnail ya, bukan file ya. Jadi dia bakalan nge-store ke dalam folder thumbnail. Mungkin saya DD saja di sini untuk berhasil, misalnya isinya berhasil seperti itu, biar tidak dijalankan codingan yang tepat di bawahnya itu ya. Oke, di sini saya bakalan refresh dan di sini udah ada Nuxt.js cheatset.pdf. Kalau saya klik create, dia bakalan berhasil. Dan kita cek di mana dia nge-store thumbnail ini. Kalau kita pergi ke storage, di sini ada yang namanya app dan di sini ada thumbnail ya. Inilah yang kita barusan store ke dalam Laravel kita ya, ke dalam storage kita. Thumbnail ini ya. Di sini kalian lihat thumbnail dan di sini juga ada thumbnail. Tetapi kalau kalian perhatikan di sini untuk nama filenya itu di-generate secara random oleh Laravel ya. Kita tidak ingin seperti itu, maka kita bisa membuat seperti ini. Store as, kemudian parameter keduanya adalah namanya itu sendiri. Misalnya tugas.pdf misalnya, tugas.pdf. Kita refresh lagi di browser dan saya bakalan create. Dia sudah berhasil dan di sini ada tugas.pdf. Tetapi kita menginginkan get client original name ya, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya. Maka di sini kita bisa membuat file name misalnya untuk variabelnya, kemudian request, image, get client original name, seperti ini ya. Jadi kalau kita membuat get client original name, dia bakalan mendapatkan name dari request image ini. Kita buat saja di sini daripada tugas.pdf, kita buat file name. Oke, refresh lagi di browser dan kita bakalan klik create. Dia sudah berhasil dan di sini namanya lebih bagus ya, karena dia bakalan mengambil dari nama filenya itu sendiri, yaitu Nuxt.js cheatset.pdf. Oke, di sini kita sudah berhasil dalam memasukkan image ke dalam folder storage kita ya. Tetapi asalkan kalian tahu, untuk nge-store seperti ini, seharusnya kita memasukkannya ke dalam storage public ya. Kenapa? Karena folder storage ini sebenarnya tidak bisa kita akses ya. Yang kita bisa akses di dalam browser itu hanyalah folder public di sini. Saya contohkan seperti ini, misalnya saya kopikan base URL-nya dan saya pergi ke yang namanya robots.txt ya. Jadi di sini robots.txt. Dia bakal tampil seperti ini. Kalau saya klik yang robots.txt, ada user agent dan disallow ya. Dia bakalan tampil. Nah, ini artinya
ketika kita mengakses sebuah URL di dalam website, itu dia bakalan ngarah ke public ini ya, bukan ke dalam storage. Maka dari itu, yang di sini, yang di folder public dalam storage ini nanti kita bakalan symlink ke sini. Oke, daripada kita bahas teori, langsung saja kita praktekkan bagaimana caranya membuatnya ya. Nah, sebenarnya store as ini kan defaultnya dia bakalan pergi, kalau kalian lihat di kiri, dia bakalan pergi ke storage dan di dalam folder app. Nah, dia bakalan pergi ke sana. Tetapi kita bisa membuat di sini di file system, karena kita sedang berinteraksi dengan file di sini ya. Kita pergi ke file system, kalau kalian lihat, ini ada return, ada default file system disk ya. Jadi kalau defaultnya untuk file system itu adalah lokal. Kita scroll ke bawah, ya lokal itu untuk disk yang di lokal, itu dia bakalan ngarah ke storage app ya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Dia bakalan ngarah ke folder storage app untuk yang defaultnya. Tetapi kita ingin ke public sini ya. Jadi dia bakal ngarah ke storage app public. Tepat di sini kalau kalian tidak tahu, kita pergi ke storage, app, dan di dalam folder public ini nantinya dia bakalan berada. Oke, untuk itu kita bakalan bisa nimpa ini di dalam env ya. Jadi saya Ctrl C dan saya buka .env. Tepat di paling bawah saya bakalan kopikan dan paste di sini. Di sini saya buat public. Seperti itu karena di sini ada public ya. Di sini tadi ada public, dia bakalan ke app public. Oke, kalau kita coba lagi di sini, ini saya close saja, saya refresh, dan saya klik create, dia berhasil. Dan kalau kita lihat di dalam storage, pergi ke storage, app, public, dia sudah ada thumbnail seperti ini ya. Nah, ini barulah kita membuat symlink tepat di sini. Cara membuat symlink sangat gampang sekali. Kalian pergi ke terminal kalian, dan ketikkan saja PHP Artisan storage ya seperti itu, link, enter, dan dia sudah berhasil membuatkan kita sebuah folder storage di sini. Kalau kalian perhatikan tepat di sebelah kanan ini, itu ada kayak simbol enter ya. Artinya ini adalah symbolic link ya, yang mengarah ke folder storage public di sini. Kalau kalian buka storage, ada thumbnail di sini. Nah, maka nanti kita bisa memanggilnya ya ketika kita ingin menampilkan di dalam web browser kita. Oke, seperti itu. Untuk yang store-nya kita sudah berhasil. Dan di sini mungkin saya bakalan rapikan codingan kita karena tidak berada di atas sini. Saya cut. Dia sudah validasi ya. Jadi di sini. Dan untuk image kita buat seperti ini, require. Dan satu lagi untuk mimes. Mimes itu adalah tipe filenya ya, misalnya JPG, JPEG, dan PNG misalnya seperti itu. Biar kalian tidak bisa memasukkan yang namanya PDF. Dan untuk store as-nya mungkin ya di thumbnail kita bakalan ngebuatnya. Ini file name. Dan satu lagi untuk image. Kalau kemarin kita buat default image seperti ini, sekarang kita bisa membuat request image. Oke, kita coba di web browser kita. Kita refresh terlebih dahulu. Saya pakai fake filler di sini. Dan untuk Nuxt.js, nah kita coba ya, untuk Nuxt.js cheatsheet.pdf, apakah bisa memasukkan file PDF? Ya, tidak bisa ya. The image must be file type JPG, JPEG, dan PNG. Seperti itu ya, untuk validasinya tadi, kalau kalian belum mengerti. Saya buat fake filler lagi, dan di sini saya bakalan masukkan image yang sudah saya download lewat Unsplash ya. Kalau saya klik create, dia bakalan berhasil. Kita cek lagi di folder kita, di public, storage, thumbnail, di sini sudah ada thumbnailnya, sudah masuk di sini. Dan kalau kita cek di dalam database kita pergi ke localhost. Kalau saya yang 8000 ya, kalau nggak salah, atau saya bakalan klik di SAM saja. Di sini ada yang namanya Larablog ya. Ini adalah database kita. Kalau saya klik post, kita lihat di sini sudah masuk ya image-nya ya. Image-nya adalah XMTMP ya. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa ini .tmp ya? Padahal yang kita masukkan tadi adalah .png atau .jpg ya. Nah, ini tmp hanya karena kita langsung memasukkan seperti ini ya. Request image ya. Yang seharusnya kita harus buat seperti ini. Image, ya, ketika nge-store, dia bakalan masuk ke dalam variable image. Dan di sini kita bakalan buat image ya. Kalau seperti ini, dia bakalan tidak menjadi .tmp lagi nantinya. Kalau kita refresh lagi di browser,
dan saya buat fake filler di sini, create. Kita lihat di sini yang sebelumnya adalah .tmp untuk ID 7 ya. Kita refresh. Ini untuk ID 9, dia sudah JPG ya. Nah, mungkin itu dulu untuk bagaimana caranya memasukkan file ke dalam Laravel. Terima kasih.